Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Nah sobat, di sini di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari beberapa buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, ini adalah salah satu dari ciri khas pusaka-pusaka yang ada di kampung-kampung. Bisa dikatakan pusaka-pusaka location biasanya sobat, ya memang seperti ini. Jadi pusakanya tuh untuk dibilangnya masih kotor dan juga berkarat, dan untuk di warangkanya biasanya kotor dan juga dekil seperti ini sobat, rata-rata seperti ini. Nah, dan di sini pun juga nanti akan saya sertakan satu buah koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit ini. Ini adalah pusaka yang akan saya sertakan di episode kita kali ini. Untuk di maharnya adalah mahar terjangkau. Nah sobat, beberapa waktu yang lalu saya mereview dari dua buah pusaka dengan dapur sapu inten. Nah alhamdulillah kemarin itu keduanya termahar. Jadi gini, pusaka dengan dapur sapu inten itu memang di dalam dunia tosan aja sobat, ini menjadi sebuah pusaka primadona karena memang untuk di pusakanya banyak sekali peminatnya. Nah kemarin setelah saya mereview ada dua pusaka dapur sapu inten yang maharnya terjangkau, itu sudah termahar. Nah ini kemarin terus saya mendapatkan kembali sobat. Nah ini adalah pusakanya. Nah ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Mungkin di antara sobat ini nanti kebetulan ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur sapu inten. Nah mungkin untuk di pusaka ini bisa menjadi sebagai sebuah jawaban dari pencarian Anda. Untuk di warangkanya memakai warangka Gayaman Solo. Ini kalau untuk di kayunya estimasi kayu Timuhu sobat. Nah jika di antara sobat ini nanti langsung berminat ya nggak apa-apa, langsung dimahari. Tapi nanti kalau memang belum belum termahar juga, nanti mungkin akan saya serviskan untuk di warangkanya. Karena ini baru saja saya dapatkan sobat, jadi ibaratnya itu masih hangat. Masih hangat karena masih baru saja saya dapatkan. Nah kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah dapurnya, dapur sapu inten sobat. Nah ini coba Anda amati untuk di pusakanya seperti ini. Pusakanya bagus dan juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Untuk di bagian sogokannya, di bagian belakangnya ini dia combong nih sobat. Nah, jadi dia berlubang seperti ini. Nah, monggo mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka dengan dapur sapu inten, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusi bagi Anda. Pusakanya ini adalah pusaka sepuh. Kalau menurut saya ini masuknya di estimasi Majapahit mungkin ya. Nah, untuk di pamor sendiri ini masuk di pamor Woswutah. Jadi dapurnya dapur sapu inten berpamor Woswutah. Nah ini kalau untuk di saya pribadi estimasinya Majapahit. Yang pasti untuk di pusakanya ini adalah pusaka sepuh, dapurnya dapur sapu inten. Ini adalah pusaka pertama di episode kita kali ini. Ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan sobat. Kayaknya ini dari teman saya sudah diwarangi. Nah sudah diwarangi, hanya saja untuk diwarangkannya ini perlu diservis. Tapi jika di antara sobat ini nanti langsung berminat seperti ini ya nggak masalah, seperti ini ya nggak apa-apa, langsung saya maharkan. Tetapi kalau masih belum juga termahar, mungkin nanti akan saya serviskan untuk di warangkanya, karena untuk di garapan di tukang saya saat ini masih ada. Saya nunggu untuk garapannya selesai dulu baru akan saya kirimkan untuk di garapan berikutnya. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua sobat. Nah pusaka yang kedua ini warangkanya juga warangka Gayaman Solo. Untuk di kayunya kurang paham, karena untuk di warangkanya ini masih kotor dan juga dekil seperti ini. Biasanya sobat, terkadang saya juga memiliki beberapa pusaka yang baru saja tak dapatkan seperti ini warangkanya. Setelah di servis ternyata hasilnya bagus. Terkadang juga kayunya itu kayu termbalu. Nah kalau untuk ini kira-kira apa ya? Nah ini harus diservis dulu ini. Nah untuk di pendoknya memakai pendok bunton. Nah ini pendok buntonnya seperti ini nih, motifnya ini motif termasuk motif langka ini sobat. Dan ini nanti kalau seumpama belum termahar juga akan saya serviskan untuk di warangkanya. Dan untuk di pendoknya ini akan saya mungkin nanti akan saya biarkan seperti ini, karena ini adalah pendok lawasan bagus loh ini untuk di motifnya. Nah ini seperti ini. Ini kuning-kuningnya seperti ya, kayak mencurigakan ini sobat untuk di pendoknya ini ya. Terkadang juga ada juga yang teman-teman itu mendapatkan pendok emas gitu juga ada sobat. Ini tak lihat untuk di kuningnya ini kok
kayak mencurigakan gitu. Apalagi untuk di motifnya ini kan dia motifnya bagus. Jadi motifnya ini adalah motif lawasan ini sobat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, pusakanya ini pun juga sudah diwarangi oleh teman saya. Untuk di dapurnya adalah dapur tilam upih. Maaf, tilam upih nih sobat. Seperti kayak tilam sari nih ya, mungkin di bagian sini nih. Nah, ini di bagian ujung dari gandeknya ini kok kayak semacam kayak tilam sari ya. Ini kalau ada apa ripandannya atau tingilnya, ini masuknya di tilam sari. Terkadang juga ada teman-teman juga yang seperti ini, apa ya, mungkin tingilnya aus atau korosi, menyebutnya juga tilam sari. Nah, ini kalau untuk dibuat gampangnya gitu ya, berarti tilam upih, karena untuk di tingilnya agak apa ya, sudah nggak begitu kentara ini sobat. Ini kalau Anda menyebutnya kira-kira masuk di tilam upih apa tilam sari ya, kalau melihat dari ekor dari gonjonya ini seperti ini nih sobat. Yang pasti untuk di pusakanya ini pusaka sepuh dan juga masih tergolong utuh sobat. Dan untuk di bilanya sendiri ini pun juga masih tebal. Nah, ini pusakanya masih utuh dan juga masih tebal untuk di bila tosan ajinya. Untuk di pamornya sendiri dimasuk di pamor ngulit semongko ini kalau saya. Di pamornya adalah pamor ngulit semongko, atau juga bisa ini pedaringan kebak ini sobat. Hanya saja untuk di apa ya, warangannya memang kurang bagus. Ini kalau diwarangi oleh tukang saya jadinya tambah ngebior ini untuk di pamornya. Kemungkinan masuknya di pamor pedaringan kebak ini sobat. Dapurnya dapur tilam upih dan pamornya adalah pamor pedaringan kebak. Ini pusakanya bagus, sangat rekomen banget ini untuk di pusaka ini. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga sobat. Nah, pusaka yang ketiga ini juga memakai warangka Gayaman Solo. Ini untuk di kayunya kemungkinan adalah kayu timoho ini sobat. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Ini dapurnya juga masuk di dapur tilam upih. Nah, ini juga tilam upih karena ada tikel alisnya ini. Nah, pesinya pun juga masih tergolong utuh ini sobat. Begitupun juga dengan bilahnya. Ini adalah pusaka sepuh. Ini masih belum diwarangi. Jadi mungkin ini oleh teman saya apa ya, mungkin baru saja dapat gitu ya, karena menjualnya memang seperti ini. Jadi beberapa dari teman-teman tosan aji itu juga ada yang menjual dengan kondisi yang sangat kotor banget kayak gini. Tujuannya adalah untuk perputaran, biar apa ya, biar modalan cepat berputar gitu loh. Tapi kalau untuk saya pribadi biasanya akan saya bersihkan dulu sobat. Jadi biar apa ya, saya sodorkan kepada para calon tuan baru itu dalam keadaan sudah bersih, sudah ganteng, sudah cantik gitu loh. Jadi sudah siap langsung dijadikan sebagai sebuah koleksi. Jadi sudah tidak kotor, tidak berkarat seperti ini. Nah, untuk di pamornya kurang tahu, jadi ini harus diwarangi dulu biar ini tahu. Ini adalah pusaka-pusaka yang mana pusaka kemarin tuh banyak sekali dari beberapa teman yang menanyakan tentang pusaka yang murah atau maharnya bersahabat atau maharnya terjangkau. Nah, ini memang saya mencari khusus bagi apa ya, teman-teman yang mencari pusaka-pusaka dengan mahar bersahabat sobat. Nah, ini kalau ada yang langsung berminat seperti ini ya monggo, tapi kalau untuk saya pribadi kok kayaknya nanti akan saya serviskan dulu. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini dia memakai warangka Gayaman Jogja. Dia gandar iras sobat. Nah, ini gandarnya dia bersambung. Nah, ini seperti ini. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, ini pun juga dapurnya adalah dapur tilam upih. Jadi ini ada 3 dapur tilam upih. Nah, pesinya pun juga masih utuh sobat. Ini juga pusaka sepuh ini. Ini mantap ini pusakanya ini. Nah, untuk di pamornya juga masih belum terlihat kira-kira ini pamor apa, harus diwarangi dulu. Nah, ini seperti ini. Untuk di pusakanya, dapurnya dapur tilam upih. Ini saya dapatkan 1 orang, jadi pusaka yang tilam upih yang ini dengan yang ini dia sama sobat. Jadi saya dapatkan dari 1 orang. Nah, ini saya dapatkan dari 1 orang. Nah, ini adalah pusaka yang keempat. Oh ya, mungkin di antara sobat ada yang sedang mencari pusaka warangka seperti ini. Nah, ini saya nggak tahu untuk di jenisnya adalah
namanya warangka apa, tapi yang kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ada salah seorang rekan Tosan Aji, ini adalah warangka Maduraan. Nah ini seperti ini. Ini kalau diservis insya Allah bagus sobat, karena untuk di kayunya kemungkinan ini adalah kayu Timuhu, dan kalau Anda melihat untuk di motifnya pun juga dia bagus ini. Nah ini kalau nggak salah adalah warangka model Maduraan, tapi nggak tahu namanya ini masuk di warangka model apa ya. Nah ini seperti ini, dan estimasi kayunya kalau menurut saya ini adalah kayu Timuhu. Kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Ini adalah pusaka penyerta di episode kita kali ini. Mungkin di antara sobat ada yang mencari, karena beberapa waktu yang lalu banyak sekali yang mencari pusaka yang apa ya, pamornya pamor udan mas. Nah ini untuk di warangkanya kemarin kalau nggak salah dari kayu cendana Jawa, memakai pendok bunton kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah pusaka yang maharnya terjangkau, pamornya adalah pamor udan mas, dan untuk di dapurnya sendiri masuk di dapur brojol. Dapur brojol, pamornya pamor udan mas. Nah sobat, kalau Anda melihat untuk di pejetannya atau gelumbangannya ini dia apa ya, bentuknya ini kotak seperti ini ya. Bahkan untuk di pamornya pun juga kayak mengelilingi seperti ini, membentuk juga kotak kayak gini. Ini salah satu dari keunikan dari Tosan Aji ini. Nah di bagian gelumbangannya ini dia kotak, dan untuk di pamornya pun juga dia berbentuk kotak seperti ini. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan pusaka ini. Dapurnya dapur brojol, dan untuk di pamornya adalah pamor udan mas. Nah udan masnya memang tidak begitu apa ya, tidak begitu rapi untuk di penataannya. Itulah kenapa saya maharkan dengan mahar terjangkau. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Sekali lagi, jika di antara sobat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.